Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat teknisi, dulur-dulur satu profesi, satu perjuangan, dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Berjumpa kembali bersama Teknisi Kreatif. Pada kesempatan kali ini, Teknisi Kreatif akan memberikan sebuah tutorial, yaitu servis atau cara menangani HP dengan tipe Redmi 9A. Masalah yang dialami HP ini adalah lupa kata sandi layarnya, sehingga sang pemiliknya tidak bisa menggunakan HP ini. Karena kalau HP ini mau digunakan harus dibuka kunci layarnya terlebih dahulu. Apapun alasannya, saya tidak tahu. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita matikan dulu HP-nya dengan cara menekan tombol power yang lama, kemudian kita pilih matikan. Setelah itu kita akan mengakses menu yang disebut dengan recovery mode. Caranya adalah dengan menekan tombol volume atas, volume bawahnya tidak usah ditekan, bersama dengan power. Jadi volume atas kita tekan, kemudian disusul dengan tombol power. Kita tunggu sampai HP-nya menyala. Ini membutuhkan waktu yang sedikit lama daripada kita mengaktifkan HP seperti biasa. Di sini kita membutuhkan waktu sekitar 5-10 detik. Setelah HP-nya menyala, Redmi seperti ini, tombol volume tetap kita tahan, tetapi untuk tombol powernya kita lepas sampai HP-nya masuk ke main menu recovery mode. Setelah itu kita akan pilih wipe data. Opsi wipe data ini akan kita pilih dengan cara menurunkan seleksinya dengan menekan tombol volume bawah. Untuk meng-OK atau yes-nya kita pilih tombol power. Kita pilih wipe all data, kemudian kita pilih confirm. Kita tunggu HP sedang melakukan wiping data. Setelah selesai kita akan pilih back to menu, kemudian kita pilih reboot. Kita tunggu HP-nya karena biasanya akan mengalami loading screen agak lama, jadi saya cut atau saya potong saja nanti videonya supaya tidak memakan durasi yang sangat lama. Kita tunggu sampai HP-nya bisa menyala untuk melakukan setup awal. HP-nya sudah masuk ke menu startup ataupun kita harus melakukan penyetingan terlebih dahulu untuk bisa membuat HP ini masuk ke menu ya dulur. Ikuti saja seperti apa yang saya lakukan ini. Ini adalah pemilihan bahasa atau language. Kita pilih Indonesia karena kita hanya bisa bahasa Indonesia. Kalau dulur-dulur ada yang paham bahasa Inggris ya silakan gunakan bahasa Inggris. Ini kita disuruh memilih lokasi. Kita pilih saja Indonesia juga. Kita tunggu sejenak sampai HP-nya meminta lanjutan settingannya. Ini sudah selesai. Kita harus menandatangani atau persetujuan syarat dan ketentuan. Kemudian kita checklist saja, kita pilih lanjut. Tapi di sini ada gambar gembok di pojok kiri atas ini dulur. Ini biasanya menandakan HP ini terkunci atau membutuhkan yang namanya verifikasi akun Google. Sebenarnya HP ini kalau hanya membobol sandinya saja atau mereset ulang ke pengaturan pabrik itu mudah ya dulur, bisa menggunakan menu recovery. Tetapi untuk saat ini kita para teknisi dan mungkin teman-teman semua yang punya HP seperti ini dan lain sebagainya itu terkendala di bagian verifikasi akun Google-nya, karena kebanyakan orang itu sudah lupa dengan akun Google yang tadi tersinkronisasi ke perangkat ini sebelum HP ini direset. Jadi kan kalau HP biasa digunakan hari-hari
itu pasti di Play Store-nya ada akun Google-nya, ada emailnya, yang mana itu terkadang kita tidak membuatnya sendiri. Di situ biasanya kalau kita beli di counter atau kita beli second, itu kita dibuatkan atau sudah ada akun Google-nya. Mungkin kalau emailnya ingat, tetapi kebanyakan sandinya tidak ingat, karena terkadang kita tidak mencatat, itu karena kelalaian kita, sehingga kalau HP-nya terjadi masalah seperti ini dan membutuhkan yang namanya factory reset atau kembali ke pengaturan pabrik, maka HP-nya tetap tidak bisa digunakan kecuali kita melakukan verifikasi menggunakan akun Google. Ini akan kembali lagi dulur. Nah, siapkan ponsel Anda belum masuk katanya. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu keamanan yang dibuat oleh Google atau Android untuk agar kalau HP kita hilang kita bisa lebih aman, lebih safety, jadi double keamanannya ya dulur. Di sini kita akan gunakan secara manual saja, tidak usah menggunakan komputer, biar teman-teman yang tidak punya komputer atau mungkin bukan teknisi bisa mengikuti cara ini. Langkah awal atau yang pertama adalah kita hubungkan terlebih dahulu HP ini ke WiFi atau kita gunakan kartu yang ada paket datanya, karena kita di sini membutuhkan yang namanya akses internet. Kemudian setelah terhubung teman-teman sekalian, kita akan mulai melakukan bypass. Teman-teman klik saja yang paling bawah itu tambahkan jaringan. Nah, di sini kita akan membuat sebuah SSID untuk membuat pancingan saja. Sebenarnya kita tidak butuh untuk SSID-nya ini. Kita ketikkan saja www atau www.youtube.com. Setelah itu kita tekan lama sampai muncul opsi atau pilihan. Kemudian kita pilih gambar rantai atau gembok yang paling sebelah kiri. Maka dia akan otomatis masuk ke YouTube atau ke aplikasi YouTube yang ada di HP kita. Kemudian kita akan menggunakan Google Chrome sebagai satu sarana untuk kita bisa mengakses sebuah website yang mana itu memang menyediakan aplikasi atau APK untuk kita bisa melakukan bypass. Biasanya di sini saya menggunakan add-room/bypass, atau teman-teman kalau ada yang punya yang lain boleh pakai VN-room ataupun yang lain. Yang penting intinya website atau blognya ini memang khusus untuk melakukan bypass factory reset protection atau FRP menggunakan file APK. Di sini kita pilih add-room-nya. Kita akan mengakses menu setting atau pengaturan HP ini ya dulur. Jadi sebenarnya melalui opsi ini kita akan masuk ke pengaturan HP-nya terlebih dahulu. Kemudian setelah kita masuk setelan, kita akan membuat layar kunci yang baru atau membuat pola boleh, sandi boleh. Di sini saya menggunakan pola saja agar lebih mudah diingat. Intinya dulur, HP ini bisa sampai ke menu, kita setting bisa sampai ke menu. Opsinya ada dua. Yang pertama, dulur-dulur boleh memasukkan akun Google yang tadi tersinkronisasi beserta sandinya. Atau yang kedua, dulur-dulur anggap saja HP ini tidak lupa pola atau sandi layarnya. Jadi kita akan melakukan verifikasi melalui sandi atau kunci layar. Jadi hal ini untuk mengakali atau meyakinkan ke Google bahwa HP ini benar-benar milik kita, karena kita tahu sandi layarnya. Walaupun tadi di awal kita sudah lupa sandi layarnya, kemudian kita reset. Kemudian selain keamanan pola atau kunci layar yang bawaan HP-nya, ada lagi kunci ataupun verifikasi yang harus kita lakukan untuk kembali kita bisa menggunakan perangkat ini, yaitu verifikasi akun Google.
Sementara kita tidak ingat atau pemiliknya tidak tahu akun Google-nya. Jadi kita buat saja pola untuk ngakalin atau memverifikasi bahwasanya HP ini benar-benar milik kita. Walaupun sandi layar ini baru saja kita buat. Nah, di sini sudah bisa dilewati. Artinya kalau sudah bisa dilewati, gembok kiri atas itu akan hilang. Nah, setelah hilang, maka saya pastikan HP ini bisa masuk ke menu, karena kita sudah melakukan verifikasi ya dulur ya. Jadi intinya keamanan HP untuk saat ini itu ada dua, yaitu kalau selain Samsung ya, kayak Oppo, Vivo, kemudian Xiaomi, ini keamanannya mulai dari kunci layar atau sandi. Kemudian yang kedua adalah akun Google atau proteksi Factory Reset atau FRP, Factory Reset Protection ya dulur. Itu namanya FRP kalau di kalangan teknisi itu biasanya menyebutnya seperti itu. Yang tapi intinya adalah meminta persetujuan atau kita harus melakukan verifikasi agar benar-benar HP ini adalah milik kita. Di sini tidak ada niatan untuk mengajari hal-hal negatif, yang mana nanti ketika teman-teman itu adalah seorang pelaku pencurian misalnya, kemudian melihat video atau tutorial ini, saya mohon maaf, tetapi di sini saya hanya membagikan untuk dulur-dulur dan teman-teman yang benar-benar mengalami kesulitan apabila HP atau Androidnya lupa kunci layar atau sandinya. Kalau memang itu digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni saya. Tetapi tidak ada niat lain dan tidak ada tujuan lain selain saya ingin berbagi kepada teman-teman yang benar-benar membutuhkan. Kalaupun hal ini dijadikan atau dipakai orang-orang jahat, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mudah-mudahan Tuhan mengampuni saya. Dan untuk teman-teman yang benar-benar bermanfaat, tolong bantu like, share, and subscribe bagi yang belum, agar saya lebih semangat dan memiliki motivasi untuk membuat konten-konten berikutnya ya dulur. Ini HP sudah selesai dan masuk ke menu. Kita akan hilangkan terlebih dahulu untuk untuk pola yang sudah kita buat tadi, karena kan HP ini bukan punya kita, jadi kita harus menghilangkan atau mematikan layar sandi atau kuncinya, agar nanti biar pemiliknya bisa membuat layar kunci atau sandi yang baru ya dulur. Kita buka dulu HP-nya dengan pola yang sudah kita buat, kemudian kita akan masuk ke pengaturan, kemudian kita pilih layar kunci kembali seperti yang tadi kita lakukan. Kemudian kita akan pilih sandi dan keamanan. Kita akan pilih lagi opsi untuk matikan pengunci layarnya. Ini sudah selesai dulur. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, sampai berjumpa di lain kesempatan dan video yang berbeda. See you next time.